Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in amma ba'd. Baiklah Ustaz, kita lanjutkan materi kita ya, masih tentang sistem pencernaan pada manusia. Ya, kita masuk ke B, struktur dan fungsi sistem pencernaan makanan pada manusia. Ini juga berkaitan dengan SKL kita ya, berkaitan dengan SKL kita. Ya. Masih ingat kita bahwa makanan diperlukan oleh tubuh untuk memasuk energi. Makanan diproses dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, proses memasukkan makanan ke dalam mulut, ada digesti, pencernaan, ada absorpsi, penyerapan, dan ada defekasi, pengeluaran. Nah, pada saat makanan masuk ke dalam tubuh atau mulut, ya, proses pencernaan dimulai. Pencernaan merupakan proses pemecahan makanan menjadi molekul kecil sehingga dapat diserap oleh tubuh melalui pembuluh darah. Selanjutnya molekul makanan dari darah yang masuk ke dalam sel melintasi membran sel. Molekul yang tidak digunakan dan dibutuhkan oleh tubuh akan dikeluarkan dari tubuh melalui sistem ekskresi keringat atau urin. Makanan yang tidak tercerna berupa feses akan dibuang melalui anus. Proses ini disebut defekasi. Jadi tolong istilah-istilah ini dipahami. Ada defekasi itu apa, ya. Ekskresi itu apa, ya. Jadi kemungkinan bisa jadi ini masuk ya. Ada absorpsi, ada defekasi, ya. Ada digesti, ada ingesti, ya. Ini kita atau antum makan roti dikunyah itu ingesti, jadi kecil-kecil dia. Ya. Selanjutnya dia masuk ke organ, itu digesti, ya, diolah seperti itu ya. Nah, ini molekul gula. Molekul tadi yang berbentuk amilum dari mulut sudah mengecil itu dipecah lagi proses kimiawi menjadi molekul kecil, yaitu molekul glukosa. Ini secara umum dibantu oleh enzim. Ya, dibantu oleh enzim. Ya, kita masuk ke pertama, organ pencernaan utama. Sistem pencernaan manusia terdiri atas organ utama berupa saluran pencernaan dan organ aksesoris atau tambahan. Ini bagian-bagian dari sistem pencernaan kita. Ada mulut, kelenjar ludah, kerongkongan atau esofagus, ada hati, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Ya, jadi kita harus tahu bagian-bagian ini dan fungsinya ya. Lambung, usus halus, usus besar, rektum. Lidah, gigi, kelenjar air ludah atau disebut juga saliva. Hati, kantung empedu, pankreas merupakan organ aksesoris. Nah, itu aksesorisnya. Yang membantu pencernaan, mekanis dan kimiawi. Kelenjar pencernaan adalah organ aksesoris yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Untuk lebih jelasnya kita perhatikan yang pertama ini, yaitu kita berarti di mulut saja. Mulut itu ada bibir, ada langit-langit, ya, ada nula, ada lidah, ada gigi geraham. Ya, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, kelenjar air liur atau saliva. Air liur mengandung mukosa atau lendir, senyawa yang berfungsi sebagai antibakteri dan enzim amilase atau dikenal dengan enzim petialin. Enzim ini akan memecah molekul amilum menjadi molekul maltosa di dalam mulut menjadi pencernaan makanan secara mekanis dan kimiawi. Ya, jadi di mulut juga terjadi proses mekanismenya ya, mekanisme kimiawi untuk memecah makanan tersebut dengan enzim amilase ya, atau enzim petialin. Nah, enzim ini jangan lupa digunakan untuk memecah makanan yang ada di dalam mulut. Kalau nggak ada enzim, nggak terpecah makanan tersebut, yaitu pada rongga mulut. Selanjutnya kita ke kerongkongan. Setelah melalui rongga mulut, makanan yang terbentuk itu akan masuk ke dalam faring atau tekak. Faring adalah saluran yang memanjang dari bagian belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan atau esofagus. Pada pangkal faring terdapat katup pernafasan disebut epiglottis ya. Epiglottis berfungsi untuk menutup saluran pernapasan laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan.
Makanya kalau makanan masuk ke saluran pernafasan itu kesedak ya, kesedak jadinya. Karena masuk ke saluran pernafasan, salah masuk makanan tersebut. Setelah melalui faring, bolus menuju ke esofagus atau ke kerongkongan. Otot kerongkongan berkontraksi sehingga menimbulkan gerakan meremas dan mendorong bolus ke dalam lambung. Gerakan otot kerongkongan ini disebut gerakan peristaltik karena gerakan tanpa sadar. Dia bergerak terus, tidur pun dia tetap bergerak. Itu gerak peristaltik. Sama dengan gerak otot polos ya, kita belajar sudah otot dan rangka. Nah ini makanan yang kita kunyah dalam mulut dengan bantuan lidah dan enzim. Ya. Ini lidah, terus ada epiktologis. Ya, ini menutup saluran pernafasan kita. Nah, dan ada esofagus. Ini esofagus ini kayak ada seperti urut-urut gitu ya, ngurut atau apa ya istilahnya. Ada gerakan memecah atau kembang kempis dia, sehingga ada relaksasi. Nah, disebut gerakan peristaltik supaya makanan tersebut ya bisa yang agak besar masih bisa sedikit dipecah dia menjadi ukuran yang lebih kecil ya. Dah kita masuk ke lambung. Setelah makanan dari esofagus itu akan ke lambung ya. Jadi perhatikan gambar 414 ya. Di dalam lambung terjadi pencernaan mekanis dan kimiawi. Secara mekanisme, otot lambung berkontraksi mengaduk-aduk bolus. Secara kimiawi, bolus tercampur dengan getah lambung. Getah lambung mengandung ACL atau asam klorida, enzim pepsin dan enzim renin. Jadi apa enzim yang terdapat pada lambung beda dengan enzim yang terdapat pada mulut. Nah, tolong bedakan itu ya. ACL berfungsi untuk menjadikan ruangan dalam lambung bersifat asam pH-nya 1-3 sehingga dapat membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Enzim pepsin akan menghidrolisis atau memecah protein menjadi pepton, campuran dari polipeptida dan asam amino. Enzim renin akan mengendapkan protein kasein yang terdapat dalam susu jika kita minum susu. Nah, jadi protein masing-masing dari makanan itu sumbernya jenisnya juga beda-beda. Ya, kalau dari susu ada kasein ya. Ada jenis asam amino yang lain, ada pepton juga ya. Setelah melalui proses pencernaan selama 2-4 jam di dalam lambung, bolus menjadi bahan kekuningan yang disebut kimus atau bubur usus. Kimus akan masuk sedikit demi sedikit ke dalam usus 12 jari. Pengaturan ini dibantu oleh adanya sphincter, yaitu otot-otot yang tersusun melingkar antara lambung dan usus 12 jari. Ya, selanjutnya yaitu usus halus. Usus halus memiliki panjang sekitar 8,25 meter. Kalau kita panjangkan ya, kita keluarkan usus halus itu panjangnya 8,25 meter. Usus halus terdiri dari 3 bagian, usus 12 jari atau duodenum dengan panjang sekitar 0,25 meter. Usus tengah jejunum ya, dengan panjang sekitar 7 meter dan usus penyerapan ileum dengan panjang sekitar 1 meter. Dalam usus halus terjadi pencernaan secara kimiawi saja. Pada duodenum terdapat saluran yang terhubung dengan kantung empedu dan pankreas. Getah pankreas yang mengandung enzim lipase, amilase dan tripsin. Nah, enzim lipase akan mencerna lemak ya, menjadi asam lemak dan gliserol. Jadi lemak dipecah di sini di dalam usus ya. Dan jika ada makanan yang belum terpecah ya, karbohidrat tadi atau nasi, amilase adalah enzim amilase di dalam usus akan mencerna amilum menjadi maltosa. Tripsin akan mencerna protein menjadi polipeptida ya. Getah empedu yang dihasilkan hati akan mengemulsikan lemak, yakni membuat lemak agar larut dalam air. Pencernaan makanan dilanjutkan di jejunum. Pada bagian ini terjadi pencernaan terakhir sebelum zat-zat diserap. Zat-zat makanan setelah melalui jejunum menjadi bentuk yang siap diserap oleh tubuh. Ya, penyerapan zat makanan terjadi di ileum. Ingat ya, ileum. Glukosa, vitamin yang larut dalam air, asam amino dan mineral setelah diserap oleh villi atau usus halus akan dibawa oleh darah menuju hati dan diedarkan ke seluruh
tubuh. Glukosa dalam hati selanjutnya disimpan dalam bentuk glikogen. Ya. Asal lemak, gliserol, dan vitamin yang larut dalam lemak setelah itu dipilih usus halus akan dibawa oleh pembuluh getah bening menuju hati. Kemudian disimpan dalam jaringan lemak. Ya, jadi kalau nggak terpakai dia tersimpan di jaringan lemak. Makanya ada orang yang gemuk itu nggak terpakai energinya seperti itu ya. Nah, ini bentuk permukaan usus tersebut. Ya, ada lapisan otot polos, lipatan fili, ini lipatan fili ini. Jadi dia bergelendung-gelendung di dalam usus tersebut ya. Ada dinding usus halus. Ada vena juga membawa darah ke pembuluh hati. Ada fili, jonjot halus, mikrofili, sel epitel, pembuluh getah bening. Nah, ini struktur bagian dari usus halus. Semakin luas bidang permukaan bagian dari usus halus, semakin banyak fili yang terdapat akan menyebabkan proses penyerapan yang terjadi juga akan semakin efektif. Jadi fili inilah yang menentukan penyerapan dari sari-sari makanan. Ya, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang telah merancang struktur usus halus seperti itu. Bayangkan apabila struktur usus datar, maka penyerapannya tidak akan efektif. Jadi begitulah fili itu dibuat ya. Lipatan fili itu semakin banyak semakin efektif dia dalam penyerapan. Ya. Sehingga kalau datar saja fili tersebut ya tidak banyak bentuknya, otomatis penyerapan tidak nutrisi tidak akan optimal ya. Selanjutnya ada usus besar atau kolon, memiliki lebih kurang 1 meter dan terdiri atas kolon ya ascendens, kolon transversum mendatar dan kolon descendens menurun ya, dan berakhir pada anus. Di antara usus halus dan usus besar terdapat usus buntu ya. Kita lihat nanti gambar 4.17. Pada ujung sekum terdapat tonjolan kecil yang disebut umbai cacing apendik dan terdiri massa sel darah putih yang berperan dalam imunitas. Bahan makanan yang sampai pada usus besar dapat dikatakan sebagai zat-zat sisa. Zat-zat sisa berada dalam usus besar selama 1-4 hari. Zat sisa tersebut terdiri atas jumlah besar air dan makanan yang tidak dapat dicerna, misalnya selulosa. Nah, ini dia bagiannya yang 4.17. Ya. Usus besar berfungsi mengatur kadar air pada sisa makanan. Bila kadar air pada sisa makanan terlalu banyak, maka dinding usus besar akan menyerap kelebihan air tersebut. Sebaliknya, bila sisa makanan kekurangan air, maka dinding usus besar akan mengeluarkan air dan mengirimkannya ke sisa makanan. Di dalam usus besar terdapat banyak bakteri Escherichia coli ya, yang membantu pembusukan sisa-sisa makanan tersebut. Bakteri E. coli atau Escherichia coli membantu membentuk vitamin K dan B12. Sisa makanan yang tidak terpakai oleh tubuh beserta gas-gas berbau disebut tinja dan dikeluarkan melalui anus. Ya, jadi kita udah tahu nih bagaimana bentuk usus besar ini ya. Jadi ini ada bagiannya, ada usus buntu, ada umbai cacing ya. Ada kolon mendatar, ada kolon menurun rektum dan anus. Jadi sisanya dibuang. Jadi ada bakteri E. coli di dalam usus kita ya. Dan untuk membantu membusukkan sisa-sisa makanan tersebut sebelum dibuang ya. Jadi mungkin itu saja untuk organ inti dulu ya dari sistem pencernaan. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.